waktu Indonesia Tengah. Program ini tidak hanya fokus pada aspek produksi tetapi juga edukasi. Pemda juga memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat melalui penyuluhan pertanian di desa-desa. Program pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan lokal, meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menjadikan Sigi lebih mandiri dan tangguh menghadapi krisis pangan di masa mendatang. Selengkapnya, upaya menuju swasembada tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga soal pola pikir dari kebiasaan konsumsi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, petani pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat rantai nilai pangan lokal melalui dari budidaya, pengelolaan hingga distribusi yang bernilai ekonomi tinggi. Berikut wawancara reporter RRI Palu Iketut Wiranata bersama akademisi Universitas Tadulako, Dr. Andes IRM Nur Sang Aji Dea. Pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Terkait dengan pangan lokal menuju swasembada ini, apa yang menjadi hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah ini, Pak? Oke, dua poin penting ketika kita bicara tentang pangan lokal ya. Yang pertama, secara ekologis pangan tersebut itu sudah sangat cocok untuk tumbuh di kawasan yang bersangkutan. Dengan demikian maka hal yang biasanya disebutkan dalam istilah pertanian itu kita kenal dengan istilah syarat tumbuh ya, itu sudah cocok begitu. Sehingga kalau untuk pengembangan itu sudah langsung seperti begitu. Kita tidak butuh lagi penyesuaian dan sebagainya. Agroklimat kalau dalam istilah yang agak sedikit teknis ya, agroklimatnya itu sudah mendukung seperti itu. Kemudian yang kedua, secara sosial itu sudah diterima oleh masyarakat. Artinya masyarakat yang di kawasan yang bersangkutan sudah terbiasa untuk mengkonsumsi pangan yang bersangkutan. Kemudian hal yang berikutnya itu secara teknis orang sudah terbiasa untuk menanamnya. Nah, seperti begitu. Sehingga itu antara lain adalah keunggulan-keunggulan yang perlu mendapat supporting dari kita, terutama dari aspek kebijakan pemerintah begitu ya. Hingga kalau kita bicara tentang pangan lokal, perlindungan terhadap pangan lokal itu penting untuk terutama berkaitan dengan kemandirian pangan ya. Kalau kita bicara tentang kemandirian pangan itu kita lebih cenderung itu mengarah kepada kedaulatan pangan. Berbeda dengan ketahanan pangan. Kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, itu bermakna pangannya tetap tersedia, tapi sumbernya itu bisa dari berbagai daerah atau dari tempat lain. Misalnya pangan yang kita datangkan dari ekspor pun bisa kita sebutkan sebagai ketahanan pangan. Tapi kalau kita bicara tentang kedaulatan pangan, maka pangan itu harus kita produksi sendiri. Dan pelajaran tentang COVID itu mengajarkan kepada kita bahwa kedaulatan pangan itu lebih penting dari ketahanan pangan. Sebab ketika kedaulatan pangan yang kita andalkan, kita berharap datangnya dari luar negeri, ternyata mereka juga melindungi pangannya karena mereka juga sedang membutuhkan. Nah, itu kira-kira poinnya ya. Pangan lokal ini sebagai makan konsumsi yang hari-hari, Pak. Bagaimana agar pangan lokal ini bisa mendukung swasembada pangan ini di Indonesia, Pak? Kalau kita bicara tentang aspek gizi, maka pangan-pangan seperti sagu, ubi-ubi, umbian dan sebagainya itu memiliki kandungan gizi, terutama ketahanan pati istilahnya ya, kalau dalam ilmu gizi ya. Itu disebutkan dengan resistant starch, itu lebih tinggi dibandingkan dengan beras, dengan nasi gitu. Sehingga orang-orang yang ingin bekerja keras mendapatkan energi yang lebih tinggi itu lebih bagus mengkonsumsi itu dibandingkan dengan beras. Itu berhubungan dengan, kalau dalam ilmu pengetahuan, ilmu kimia itu berkaitan dengan rantai
rantai kimianya itu dia menjadi lebih panjang sehingga proses metabolisme dalam tubuh itu berlangsung perlahan. Karena berlangsung perlahan maka dia bisa menyimpan energi lebih lama. Itu sebagai satu contoh. Itu yang menurut saya harus disosialisasikan sehingga masyarakat tahu, orang-orang sadar termasuk pengambil kebijakan, supaya pembangunan kita tidak menghabiskan sumber-sumber daya pangan lokal itu. Kan kita lihat di mana-mana ini. Dibangun ini, hancurkan lahan sagu. Dibangun ini, hancurkan apalagi lahan-lahan yang subur untuk tanaman dan sebagainya. Coba lihat kita punya bumi sagu, so tidak ada lagi pohon sagunya. Padahal kampung itu bernama Bumi Sagu. Iya, siap. Apa harapan Anda ke depan terkait dengan pangan lokal ini bisa digunakan sebagai makanan pokok nantinya, Pak? Yang pertama itu harus ada kebijakan yang kuat untuk melindungi dari aspek ekologisnya. Sehingga ada kawasan-kawasan yang sekarang ini telah tumbuh, sumber-sumber pangan lokal itu harus dikonserv, harus dilindungi, begitu ya, diprotek supaya tidak berubah. Caranya misalnya di setiap pemerintah itu misalnya ada kesadaran kemudian mereka menjadikan kawasan itu sebagai bank land. Bank land itu istilahnya bank lahan. Jadi kalau dia jadi bank lahan maka pemerintah bisa menjadikan dia misalnya sebagai hutan kota. Namanya hutan kota tapi isinya di dalam itu pohon sagu sebagai satu contoh ya. Kemudian yang kedua, promosikan kepada generasi agar mereka sadar mereka bisa mengkonsumsi pangan-pangan lokal itu karena nilai gizinya juga tidak kalah. Jadi ada 2 poin itu yang harus didorong untuk ke depan. Itu harapan saya kira-kira ya. Baik. Oke. Baik. Terima kasih Pak Sama-sama. Dokter. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.